Halo semua, saya Stu Marlin. Halo, nama saya Vladimir Lim. Nama saya Fendrian. Perkenalkan, nama saya Fiona. Halo, saya Novita Putri. Halo, nama saya Sakila Dwi Chayani. Halo, nama saya Anli Suryadana. Nama saya Suryani. Kami dari kelompok 32 SIMD, dan di video ini kami akan menjelaskan latar belakang dan solusi dari proyek kami, kemudian storyboard UI kami, entity relationship diagram, dan data diagram hasil mapping dari ERD kami. Dengan judul proyek, aplikasi All Shop Baju. Berikut penjelasannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa setahun yang lalu, tepatnya pada bulan Maret 2020, COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Dengan kehadiran COVID-19 ini, banyak sekali pekerja-pekerja atau karyawan yang di PHK karena pengaruh COVID-19 ini. Dan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, banyak pekerja yang mulai membangun atau melakukan usaha kecil-kecilan dari rumahnya sendiri, seperti menjual baju, membuka online shop, menjual minuman, dan lain sebagainya. Namun usaha kecil ini tentunya perlu di manajemen dengan baik, mulai dari memanage orderan, stok, pendapatan, jumlah pelanggan, dan berbagai hal lainnya. Nah, pada umumnya pemilik bisnis ini biasanya memanage usahanya itu dengan manual, dengan tulis tangan, seperti mencatat stok, mendata orderan, mendata pendapatan. Nah, itu mereka tulis dengan tangan, manual. Nah, itu cara seperti ini tentunya rentan dengan kesalahan dan mudah hilang atau mudah rusak, sehingga perlu dijaga dengan baik. Menurut kami akan lebih baik jika bisnis kecil-kecilan seperti ini dimanage dengan menggunakan teknologi saja. Karena dengan menggunakan teknologi tentunya bisnis ini bisa dilakukan dengan lebih efisien, bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan kesalahan yang dilakukan pun bisa diminimalisir. Oleh sebab itu kami mengembangkan aplikasi untuk memanajemen toko baju, di mana di aplikasi ini pengguna bisa langsung memberikan orderan dan pemilik usaha bisa langsung menerima orderannya. Di aplikasi ini pemilik juga bisa manage stok yang tersedia. Misalnya dengan order segini maka stoknya akan langsung berkurang. Dan jika stoknya sudah habis, pembeli bisa langsung menambah stok dengan aplikasi ini. Kami berharap dengan adanya aplikasi semacam ini, pemilik usaha kecil-kecilan ini bisa menjadi lebih mudah dalam menjalankan dan memanajemen bisnisnya. Kemudian yang keempat ada gender box. Yang kelima ada email address box. Yang keenam ada password box. Dan semuanya sama, akan berwarna putih dan akan ada tulisan keterangan di dalam. Kemudian yang ketujuh itu ada submit box yang akan berwarna biru. Kemudian selanjutnya ada login user. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian nomor 2 ada email address box untuk memasukkan email. Kemudian yang ketiga ada password box untuk memasukkan password. Yang keempat yaitu submit box untuk meng-submit. Kemudian yang kelima ada login admin. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedua ada email address box untuk memasukkan email. Yang ketiga ada password box untuk memasukkan password. Yang keempat adalah submit box untuk mengumpulkan atau mensubmit email atau password yang sudah dimasukkan. Kemudian selanjutnya, jadi saya akan menjelaskan homepage user. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box atau tombol back yang berfungsi untuk kembali pada halaman sebelumnya jika ditekan. Kami akan memberikan logo seperti tanda panah dan berwarna putih. Kemudian yang kedua itu ada card. Jadi card ini akan kami beri logo keranjang dan berwarna putih untuk backgroundnya. Card ini berfungsi untuk menampung produk-produk yang akan dibeli.
Kemudian yang ketiga itu ada wishlist, dan desainnya kami akan memberikan logo bentuk hati dan akan diwarnai warna merah, kemudian backgroundnya akan berwarna putih. Nah, wishlist ini berfungsi untuk menampung produk-produk yang mungkin kita sukai atau tertarik. Kemudian yang keempat ada profile. Di profile ini akan kami beri logo seperti gambar manusia, kemudian backgroundnya akan berwarna putih. Kemudian profile ini berfungsi untuk menampilkan biodata pengguna. Yang kelima ada make your own design box yang berfungsi untuk mendesain produk yang pengguna inginkan. Kemudian desainnya akan berwarna putih dan akan ada tulisan make your own design. Kemudian yang keenam itu ada produk. Jadi pada produk ini akan menampilkan gambar-gambar dari produk-produk yang kami jual. Kemudian selanjutnya produk. Jadi pada nomor 1 itu ada back button box atau tombol back untuk kembali pada halaman sebelumnya. Kemudian pada nomor 2 itu adalah produk yang akan berisi gambar dari produk yang kami jual. Kemudian yang ketiga itu ada add to wishlist. Jadi add to wishlist ini akan kami berikan simbol love dan berwarna merah. Dan add to wishlist ini adalah untuk menambahkan produk ke wishlist. Kemudian untuk nomor 4 itu ada add to cart, yaitu untuk menambahkan produk ke cart. Dan akan kami berikan simbol plus dan min untuk mengurangkan dan plus untuk menambahkan produk. Di sini saya akan menjelaskan homepage bagian admin yang dapat diakses oleh admin. Pada nomor 1 dapat terlihat itu merupakan hamburger menu atau button hamburger menu yang ketika kita tekan akan muncul menu barnya. Dan button tersebut saya beri warna biru. Setelah itu nomor 2 itu merupakan profil dari admin yang telah akses ke dalam aplikasi kami. Di situ akan dimasukkan foto dari admin yang telah mengakses ke dalam dan juga nama dari admin tersebut. Pada nomor 3 itu merupakan menu bar, di mana menu bar tersebut akan menampilkan seperti wishlist, user list, dan lain-lainnya. Pada nomor 4 di situ saya akan memasukkan teks dengan warna hitam. Welcome to nama dari aplikasi kami as admin. Dan pada nomor 5 kami akan memberikan tombol back, dan pada tombol back itu saya akan memberikan warna biru. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tampilan user list, dan user list ini juga hanya dapat diakses oleh admin. Yang pertama itu nama dari aplikasinya. Nama dari aplikasi ini kami akan memberikannya warna putih. Yang kedua itu sama seperti sebelumnya akan dimunculkan nama dan juga profil admin yang telah mengakses ke dalam aplikasi kami. Yang ketiga yaitu menu bar sama seperti tadi yang muncul user list dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu button user list. Yang kelima itu button admin list. Jadi ketika sang user ingin mengakses ke dalam user list maka dia menekan button user list. Ketika dia ingin mengakses ke dalam admin list maka dia menekan button admin list. Pada nomor 6 di situ ketika admin menekan user list maka di situ akan muncul tulisan bahwa Anda telah mengakses ke dalam user list, atau muncul tulisan yang bertuliskan user list. Pada nomor 7 di situ kami akan menampilkan judul dari data-data yang kami perlukan dalam user list, yaitu seperti foto, nama, email, nomor telepon, dan juga address atau alamat. Nomor 8 itu adalah foto-foto dari user atau admin. Nomor 9 yaitu nama dari mereka. Nomor 10 itu email. Nomor 11 itu nomor telepon. Nomor 12 itu address atau alamat. Dan nomor 13 itu tombol back. Sama seperti yang sebelumnya, kami akan memberikannya warna biru. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagian chart. Pada nomor 1 terdapat nama dari aplikasi. Di situ kami akan memberikan warna putih, dan nomor 2 itu merupakan nama dan profil dari user yang telah login ke dalam aplikasi kami. Nomor 3 yaitu menu bar sama seperti sebelumnya, yaitu yang akan menampilkan chart, wishlist, dan home dan lain-lainnya. Pada nomor 4 ini akan kami masukkan foto dari produk yang telah dimasukkan ke dalam chart oleh user. Dan nomor 5 ini adalah jumlah dari item yang telah dimasukkan ke dalam chart oleh user. Dan pada nomor 5 ini sampingnya terdapat 2 button. Di situ kami akan menambahkan button plus dan juga button minus.
pada nomor 6 itu akan kami tampilkan harga dari single item yang telah dimasukkan oleh user ke dalam chart tersebut. Nomor 7 adalah paybill layaknya nota. Di situ kami akan memberikannya warna putih dan juga teksnya akan kami berikan warna hitam selayaknya nota. Nomor 8 adalah checkout button, dan nomor 9 itu kami memberikan tombol back, dan di situ kami memberikan tombol backnya warna biru. Sama juga yang checkout button itu kami juga akan memberikannya warna biru. Sekarang saya akan menjelaskan bagian wishlist. Pada bagian wishlist ini sama, yang pertama itu ada nama aplikasi, yang kedua itu juga ada nama dan juga foto dari user yang telah login ke dalam aplikasi kami. Nomor 3 itu adalah menu bar, dan nomor 4 itu ada tulisan wishlist, dimana kita tahu bahwa kita telah mengakses ke halaman wishlist. Pada nomor 5, di situ adalah item-item yang telah dimasukkan oleh user ke dalam wishlist. Dan nomor 6 terdapat sebuah tombol yang bertuliskan add to cart, dimana item tersebut ketika user sudah ingin membelinya, maka user dapat add to cart untuk check out barang tersebut. Dan pada nomor 7 juga terdapat tombol back, sama seperti sebelumnya, tombol back tersebut akan kami berikan warna biru. Desain. Ini nanti adalah tampilan web kami. Nanti web kami ini akan mengusung warna tema biru dan putih. Dan untuk yang angka 1 ini nanti akan diisi dengan nama aplikasi kami. Lalu untuk tulisannya nanti akan berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru. Kemudian yang angka kedua ini adalah tombol plus, dengan nanti tombol plusnya itu berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru. Tombol plus ini digunakan untuk menambah gambar desain yang mau kita upload. Dan untuk yang ketiga, nanti di sini akan muncul gambar desain yang udah kita pilih sebelumnya dari tombol kedua tadi. Dan untuk yang keempat, ini nanti adalah tombol submit yang dibuat dengan kata dan. Dan kemudian untuk yang kelima, ini nantinya akan ada tanda panah balik untuk yang ke sebelah kiri. Nah, tanda panah balik ini disebut tombol back. Ini untuk kita untuk balik ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, profile. Untuk angka nomor 1 nantinya akan muncul gambar user atau pengguna. Dan yang kedua adalah nama user, ketiga adalah biodata user. Di biodata ini user bisa mengisi apa aja, contohnya seperti biodatanya sendiri ataupun hobinya. Dan untuk yang keempat, ini nantinya akan muncul gambar desain yang sebelumnya telah dibuat oleh user. Dan yang kelima, ini adalah tombol back atau tombol untuk balik ke halaman sebelumnya. Dan yang keenam, ini nantinya akan muncul nama aplikasi yang telah kami buat. Untuk yang selanjutnya, stock list admin. Jadi nanti di bagian nomor 1 ini sama seperti sebelumnya bakal ada nama aplikasi kami, dan yang kedua nanti akan ada nama menunya. Jadi nanti di sini tulisnya itu adalah stock list admin. Dan untuk yang ketiga ini nanti dia akan ada tombol plus. Ini tombolnya itu digunakan untuk add stock atau untuk menambah produk baru. Dan untuk yang keempat, ini adalah foto produk yang telah kami upload sebelumnya. Dan nomor 5 ini nanti adalah nama produknya, ke-6 harga produknya, ke-7 quantity atau jumlah stok produknya. Dan untuk yang ke-8 ini nantinya akan jadi tombol scroll yang bisa ditarik ke atas maupun ke bawah untuk nengok produk selanjutnya. Untuk yang terakhir ini dashboard admin. Jadi untuk yang angka 1 ini nanti dia bakal sama kayak sebelumnya, keluar nama aplikasi kami. Dan yang kedua nanti di sini dia akan ada icon home, lalu ada tulisan kata home di sebelahnya. Dan untuk yang ketiga ini adalah tombol dashboard. Jadi di sini ada kotak kecil nanti kayak buku, baru di sini tulisannya dashboard. Dan yang keempat ini adalah tombol logout, nanti dia bakal ada gambar kayak manusia gitu, baru di sini tulisannya logout. Dan untuk yang kelima, nanti di sini akan ada ikon kecil bentuk koin, lalu di sini nanti sampingnya akan tertera jumlah saldo yang masih ada di dalam akun user. Lalu untuk yang keenam, nanti ini adalah jenis produk yang dijual user. Jadi di sini nanti akan tertera berapa banyak jenisnya, dan akan ada satu gambar ikon kecil berbentuk baju. Dan untuk yang ketujuh nanti akan sama seperti yang nomor 4, ada ikon manusianya di sini, baru di sini nanti akan tertera jumlah user yang terdaftar. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan tentang ERD
aplikasi toko online baju kelompok kami. Jadi terdapat 5 entity, yaitu users, order, cart, cloud, dan admin. Di entity users terdapat atribut full name, kemudian username sebagai primary key, password, email, gender, dan birthday. Kemudian di entity order terdapat order ID sebagai primary key dan quantity. Kemudian di entity cart terdapat card ID sebagai primary key. Kemudian di entity cloud terdapat product ID sebagai primary key, terdapat price, terdapat name, size, dan quantity left. Kemudian di entity admin terdapat admin ID sebagai primary key dan password. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan relationship-nya. Jadi users dapat meng-wishlist minimal 0 dan maksimal banyak atau n baju. Kemudian baju dapat di-wishlist oleh minimal 0 atau maksimal banyak atau n user. Kemudian user dapat membuat minimal 0 atau maksimal banyak order, tetapi setiap order hanya dapat dimiliki oleh satu user. Kemudian order dapat dimasukkan hanya ke dalam satu cart, dan cart dapat memiliki minimal 0 atau maksimal banyak atau n order. Kemudian user dapat mengakses hanya satu cart, dan setiap cart hanya dapat diakses oleh satu user. Kemudian order dapat memiliki minimal 1 dan maksimal banyak atau n baju, dan setiap baju dapat memiliki minimal 0 atau maksimal banyak order. Kemudian admin dapat memanage minimal 0 atau maksimal banyak baju, tetapi setiap baju hanya dapat dimanage hanya oleh satu admin. Jadi ini adalah penjelasan ERD. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang data diagram hasil mapping. Jadi ada tabel users yang ada username sebagai primary key, password, full name, email, birthday, dan gender. Kemudian dalam tabel cloud terdapat product ID sebagai primary key, terdapat harga, nama, size, quantity left, dan foreign key admin ID yang terhubung ke tabel admin. Kemudian di tabel admin terdapat admin ID sebagai primary key dan password. Kemudian di tabel order terdapat order ID sebagai primary key, terdapat quantity, terdapat foreign key username yang terhubung ke tabel users, kemudian product ID foreign key yang terhubung ke tabel cloud, dan foreign key card ID yang terhubung ke tabel card. Kemudian di tabel card terdapat card ID sebagai primary key dan foreign key username yang terhubung ke tabel users. Kemudian di tabel wishlist terdapat foreign key username yang terhubung ke tabel user dan foreign key product ID yang terhubung ke tabel cloud. Kedua ini disebut dengan compound key. Jadi ini merupakan penjelasan ERD hasil mapping. Itu saja penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.